Salam pemirsa channel Ayat Tersirat, bertemu lagi dengan saya, Arli, dan juga Bu Ririn di sini. Kali ini dalam segmen Tanya Jawab alias Questions and Answers. Salam Bu Ririn. Salam Arli. Langsung aja ya Bu, biar cepat. Iya. Jadi begini Bu, pertanyaan yang akan kita bahas dalam episode ini merupakan sesuatu yang saya amati sebagai salah satu permasalahan utama dari pemirsa dan pembaca ilmu kebenaran. Apa tuh? Setelah mereka membaca atau menonton info mengenai ilmu kebenaran, kan ada beberapa kemungkinan yang terjadi reaksinya. Misalnya, 1. Ada yang reseptif alias mau membuka pikiran, menerima, dan ada yang resistan alias menutup pikiran atau menolak. 2. Ada yang mengerti apa signifikansinya, dan ada yang tidak mengerti, tentu saja dengan kadar yang berbeda-beda. 3. Ada yang bisa prakteknya atau minimal punya bayangan, dan ada yang bingung sama sekali apa tindakan nyatanya. Secara garis besar yang saya amati adalah kombinasi dari ketiga reaksi ini, Bu. Jadi, kadangkala ada yang reseptif tetapi tidak cukup mengerti sebenarnya. Pokoknya senang aja dengan kabar ini. Ada yang resistan, tetapi sebenarnya mengerti apa maksudnya. Cuma dia nggak suka aja dengan implikasi dari informasi tersebut. Dan ada juga yang mengerti tapi nggak bisa prakteknya dalam kehidupan sehari-hari. Begitu seterusnya. Oke. Pertanyaan kamu adalah apa? Pertanyaan saya adalah, 1. Mengapa hal ini terjadi? Mengapa kok bisa bermacam-macam reaksinya? 2. Bagaimana tips bagi mereka yang tidak mengerti agar bisa lebih mudah mengerti, dan juga tips bagi mereka yang bingung prakteknya, supaya bukan cuma paham doang tetapi juga bisa mulai melaksanakannya dengan benar dalam berbagai macam situasi. Kalau kamu sendiri udah mengerti belum jawaban pertanyaan ini? Saya punya beberapa dugaan dan pemahaman. Sebagian sudah saya berusaha jelaskan lewat jawaban komentar atau email tersebut. Tetapi alangkah baiknya jika dalam kesempatan ini, Bu Ririn menjelaskan dengan detail agar semua pemirsa dan pembaca bisa mengerti juga. Oke. Jadi, pertanyaan kamu yang pertama adalah, mengapa sih ada begitu banyak reaksi yang berbeda dari pemirsa? Yang kamu bagi menjadi 3 kombinasi utama itu ya? Iya, Bu. Perkara reseptif atau resistan, 2 perkara mengerti atau tidak, dan 3 perkara bisa prakteknya atau enggak. Iya. Mengapa seperti ini? Jawabannya adalah karena manusia memiliki 7 lapisan keberadaan, yaitu raga, pikir, akal, rasa, nafsu, hati, dan fitrah. Jadi, agar manusia bisa reseptif, mengerti, dan kebayang gimana pelaksanaannya, bisa melaksanakannya, sinar ilmu kebenaran yang disampaikan di sini harus tembus sampai 7 lapisan semua, tanpa kecuali. Sayangnya, kenyataannya, kondisi tersebut nggak bisa selalu terpenuhi oleh semua orang. Jadi cuma sebagian lapisan aja yang tembus seringkali. Misalnya, perkara mengerti atau enggak. Katakanlah info ilmu kebenaran di channel ini atau dari buku itu ibarat sinar atau gelombang yang berasal dari luar, diterima oleh raga alias mata dan telinga, masuk ke pikir, akal, rasa, nafsu, kemudian ke hati. Iya, Bu. Dan hal ini sebenarnya bukan berlaku untuk ilmu kebenaran aja, melainkan semua informasi yang diterima manusia. Betul. Mengapa ada yang mengerti dan ada yang tidak? Karena memang sinar tersebut ada yang bisa tembus sampai lapisan pikir manusia, dan ada yang berhenti sampai di lapisan raga aja. Oh iya, kalau cuma sampai raga doang bisa dilihat dan didengar tetapi nggak masuk otak ya, Bu. Kalau begini jelas aja nggak bakal ngerti rangkaian sebab akibatnya. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Betul. Terus, kenapa kok ada yang meskipun nggak ngerti,
tetapi bisa setuju banget dengan isinya. Itu karena meskipun sinar tersebut nggak tembus di lapisan pikir, tetapi beresonansi dengan lapisan rasanya atau akalnya, tergantung manusianya. Kalau begini, mereka cuma bisa mengiyakan aja, terasa tepat, ada bayangan. Tetapi kalau disuruh menjelaskan dari ujung ke ujung, nggak bakalan bisa juga. Iya. Maksud ibu dengan resonansi di sini adalah ketika dua benda yang punya atribut sama ikut bergetar ketika salah satunya dipukul ya? Iya, persis kan? Dengan ilustrasi ini, bisa terhubung dari luar dengan lapisan jasmani dalam, meskipun sinarnya nggak nyambung. Iya. Meskipun pikir nggak nyambung, tapi lapisan rasanya ikut bergetar ya, Bu? Iya. Oke, Bu. Ngerti. Jadi, perkara mengerti atau enggak itu berhubungan dengan sinar informasi yang masuk dari luar raga menuju ke dalam hati. Terus? Nah, berikutnya. Perkara bisa prakteknya atau enggak. Ini merupakan kelanjutannya, yaitu setelah informasi barusan sampai ke hati, kemudian diproses oleh hati. Bagaimanakah sinar keputusan itu terpancar keluar dari hati, ke rasa, ke akal, pikir, kemudian raga? Jadi, kalau ada manusia yang nggak bisa prakteknya itu karena sinar keputusan dari hatinya belum sempurna, dari dalam memancar keluar melalui seluruh lapisan manusianya. Iya. Logikanya sama dengan sebelumnya ya. Cuma sekarang bedanya adalah arah sinarnya dari dalam keluar ya, Bu. Betul sekali. Jadi, kalau misalnya bisa tembus ke rasa tetapi mentok di akal, kalau ini punya semangat besar, terasa benar, tetapi nggak tahu mau diarahkan kemana. Oke, terus kalau resonansi di akal tetapi nggak tembus di rasa, punya bayangan abstrak, tetapi nggak ada semangat atau motivasi untuk bertindak. Kalau resonansi dipikir tetapi putus di akal, bisa mengerti contoh kasus tertentu, tetapi begitu situasinya beda atau berubah, bingung lagi. Betul juga. Dari pertanyaan-pertanyaan pemirsa yang saya amati, deskripsi barusan itu sangat tepat menggambarkan variasi reaksi mereka, Bu. Begitulah. Kalau gitu, mengerti atau enggak itu perkara sinar masuk, kemudian praktek bisa atau enggak itu perkara sinar keluar. Berarti reseptif atau resistan itu masalah keputusan yang diambil ketika informasi diproses di hati ya, Bu? Betul. Itu pilihan hidup manusianya berdasarkan informasi yang masuk pertama kali. Masalah mereka mau atau enggak membuka pintu hatinya. Makanya ini sih nggak bisa diapa-apain dari sisi kita. Iya ya. Benar juga, Bu. Begitulah. Ilustrasi ini belum mempertimbangkan pengaruh nafsu, rasa aku, rasa suci, dan rasa minta puji yang selalu membiaskan informasi tersebut, baik ketika masuk maupun setelah keluar, dan juga ketika diproses di hati. Oh iya. Kalau ini dibahas juga tambah panjang lagi ya ceritanya ya, Bu? Iya. Dan ada juga perkara level keimanan manusia yang berjenjang-jenjang, serta pengaruh dari roh yang mengikuti atau menempel, dan juga pengaruh dari malaikat mukorobin. Iya. MM dan roh juga berpengaruh. Terus gimana, Bu? Mau dibahas juga nggak itu? Nanti aja. Sekalian menjawab pertanyaan nomor 2 kamu. Pokoknya sampai titik ini udah kebayang ya? Sampai titik ini? Udah, Bu. Kalau begitu pertanyaan kedua, menghadapi tantangan ini, tipsnya apa? Iya, Bu. Gimana caranya supaya bisa nyambung sinar ilmu kebenaran ini ke seluruh lapisan yang ada 7 itu? Baik saat masuk maupun saat keluar. Oke.
Kamu masih ingat nggak perbedaan utama antara Rasul manusia dengan Rasul malaikat? Masih, Bu. Coba tampilin deh, yang secara umum dan singkat aja. Ini dia, Bu. Oke, jadi kalau kamu tanya apa tipsnya, maka jawaban singkatnya adalah kita harus meminta tolong kepada malaikat muqarrabin. Kita semua harus mengubah pola pemahaman kita dari yang terbiasa berasumsi dan berpola pikir sesuai kotak sebelah kiri menjadi fokus ke kotak sebelah kanan. Hah? Maksudnya apa, Bu? Maksud saya begini, saya yakin secara instingtual, secara otomatis, manusia itu kalau nggak mengerti sesuatu, ketika ada lubang pemahaman, entah itu dipikir, akal, atau rasa, pasti langsung berusaha mencari sumber informasi lain. Sumber informasi baru dari luar. Misalnya, dengan mengetik pertanyaan di kolom komentar channel ini, atau kirim email, berusaha mencari penjelasan yang lebih detail. Kalau dalam konteks ilmu kebenaran ini ya, kebayang? Oh iya, Bu, kebayang. Dan saya yang menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut sejatinya berusaha mencari di manakah letak lubang pemahaman tersebut dan berusaha menambahnya dengan penjelasan baru. Berusaha menambahkan sinar baru yang bentuknya beda dibandingkan sebelumnya. Betul sekali. Itu maksud saya dengan fokus ke kotak sebelah kiri. Proses dari luar ke dalam. Ketika nggak paham atau nggak bisa prakteknya, yang dicari kemudian adalah sumber sinar baru di sisi luarnya, sebagaimana yang selalu terjadi dalam ilmu kebaikan dengan Rasul manusia. Oke. Jadi tipsnya adalah kita harus mengutamakan pendekatan yang di sebelah kanan ini ya, Bu, sekarang. Kita harus berusaha minta tolong malaikat muqarrabin. Kita harus mencari sumber sinar baru tapi dari sisi dalam. Jangan selalu mengharapkan pola pendidikan jadul sebagaimana Rasul manusia ini ya. Tepat sekali. Oke. Mulai kebayang, Bu, tapi langkah konkretnya seperti apa ya? Nah, untuk memahami langkah konkretnya, kita harus memahami lebih dalam lagi daftar perbedaan antara Rasul manusia dengan Rasul malaikat tadi. Poin-poin ini udah berulang kali kita bahas ya? Iya, Bu. Kalau mau dibahas lengkap, panjang sekali obrolannya karena memang signifikansinya kemana-mana. Betul. Oleh karena itulah, yang perlu kita bahas sekarang adalah implikasinya berhubungan dengan dua pertanyaan kamu tadi aja. Siap, Bu.